Nah, kalau ketindihan ini di film ini tuh diangkat dari kepercayaan daerah Aceh, Kak. Aceh. Gitu. Jadi di Aceh tuh mereka tuh mempercayai ada sosok jin yang bernama tuh Buno. Kita ngerasain atmosfer kayak sport tapi horor tapi juga drama. Jadi tuh banyak dikasih kejutan lah di film ini. Berarti all in ya dalam film ini, semua genre Iya. ada ya. Iya. Aku pernah ngalamin rep-repan dan bukan cuma kayak sekali dua kali gitu. Aku sering lah beberapa kali ketindihan gitu. Jadi menurut aku ya wallahu alam ya, percaya nggak percaya gitu. Cuman aku tahu akan ketindihan itu. Dia kayak ngelihat ada sosok hitam gitu kan yang datang yang nyamperin dia. Tapi ada juga yang kayak nggak ada sosok ya, tapi dia ngerasa kayak ketekan, sesak nafas, terus kayak nggak bisa gerak apa segala macam kayak gitu sih. Hai Sobat NTVnews.id, apa kabarnya nih? Hari ini kita kembali lagi ke salah satu segmen milik NTVnews.id, yaitu Spill Selebriti Pilihan, yang akan dipandu sama aku, Rara, sebagai hostnya. Nah, hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu yang cakep-cakep banget nih, wanita-wanita cantik ya. Yang keduanya itu berperan dalam film horor yang akan segera tayang di Indonesia. Yaitu kita sambut aja keduanya, ada Geisha Sandi dan Agnes Naomi. Halo Kak Geisha dan Kak Agnes, apa kabar? Baik. Baik, sehat? Puji Tuhan sehat. Lagi kurang Sehat ya. Tapi aman kok. Aman ya. Agak batuk-batuk dikit, flu nggak apa-apa, kita tetap syuting di sini ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Gisha dan Kak Agnes yang udah mau datang ngobrol-ngobrol di Spill. Nah, ini kan kedua wanita cantik ini ya, akan film yang sudah kalian acting kemarin itu akan tayang ya, segera tayang ya. Betul. Yaitu film Ketindihan. Pokoknya yang penting seimbang aja semuanya, dan yang utama olahraganya harus kencang. Kamu percaya nggak sih sama ketindihan gitu? Kamu nggak manggil Buno kan, Nur? Bunuh? Itu loh, sejenis jin yang suka ngawinin manusia. Emang gimana cara manggilnya? Bunuh, 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 datanglah ke mimpiku malam ini. Kamu apa sih? Stroke butut, footwork kacau. Ini kan yang kamu mau. Benar ya Kak, itu ceritanya tentang apa sih Kak? Boleh di-spill dikit nggak nih buat kita? Oke, siapa yang mau nge-spill? Kamu aja deh. Waduh, jadi aku. Boleh, silakan. Oke, jadi tentang ketindihan. Mungkin lebih sering dikenalnya dengan rep-repan kali ya, kayak gitu. Nah, kalau ketindihan ini di film ini tuh diangkat dari kepercayaan daerah Aceh, Kak. Aceh. Gitu. Jadi di Aceh tuh mereka tuh mempercayai ada sosok jin yang bernama tuh Buno. Bunuh. Iya, seperti itu yang nanti akan ada di film Ketindihan ini gitu. Kalau untuk ceritanya sendiri sih ini bukan cuman kayak horor yang jump scare aja, tapi juga ada drama keluarga, Ada dramanya. percintaan, pertemanan. Jadi memang banyak pesan moral yang bisa disampaikan gitu, dan semoga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dengan baik. Amin. Ada yang mau ditambahin Kak Agnes? Kurang lebih sih seperti itu, dan aku setuju ya, ini genre-nya nggak bisa dibilang cuma satu gitu, film horor, karena ini a mixture of several genres gitu. Dan juga yang menurut aku menarik, ini kan senternya tuh di POV karakter utamanya namanya Tania. Yes. Kebetulan Tania ini tuh adalah atlet tenis. Atlet tenis. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ya nonton filmnya, itu akan berasa ada apa ya, kita ngerasain atmosfer kayak sport tapi horor tapi juga drama. Jadi tuh banyak dikasih kejutan lah di film ini. Berarti all in ya dalam film ini, semua genre Iya. ada ya. Iya. Oke. Nah, Kak Geisha dan Kak Agnes dalam film Ketindihan ini berperan sebagai siapa nih?
Oke, aku di film Ketindihan ini berperan sebagai Silmi. Silmi. Jadi Silmi ini dia juga salah satu atlet tenis. Kita tuh ada berempat, ada aku, ada Agnes juga, ada Haiko, sama satu lagi Luana Dutra gitu. Kita berempat ini atlet tenis, cuman punya karakter yang berbeda gitu. Apalagi aku sama Agnes ini bener-bener apa ya, bertolak belakang banget ya kita. Iya, Agnes, polar ya. opposite lah Oh, ya. iya kayak gitu. Oke, Karena oke. kalau Silmi nih dia lebih ke yang percaya hal-hal goib, hal-hal Mistis ya, percaya gitu. mistis ya. Dan Silmi yang menjadi pelopor pertama lah untuk menceritakan tentang adanya si jin bunuh ini ke teman-temannya. Gitu. Berarti film ini gara-gara ada si Silmi ya sebenarnya ya. Bisa dibilang gitu. Begitu ya, Silmi ya. Bener-bener sih, bener sih. banget. Kalau misalnya ya seperti yang udah dibilang Geisha tadi, karakter aku tuh namanya Leona. Leona. Nah, kalau misalnya Silmi ini kita ibaratkan anak-anak yang kalau sekolah tuh suka buka website Primbon gitu misalnya ya, zaman Primus dulu Disney. ya. Kalau misalnya Leona ini nggak sama sekali. Logis ya orangnya ya, logik logik aja. ya. Dan dia orangnya cukup fokus sama karirnya dia sebagai seorang atlet tenis. Tapi sebenarnya dia juga bukan individu yang nggak punya empati, enggak. Tapi dia hanya tahu aja prioritasnya tuh yang mana. Jadi Oke. buat Leona, hal-hal seperti ini yang kayak supranatural gitu kurang penting di dalam hidupnya. Karena bisa ngedistract. Dan told you so guys. Makanya nonton filmnya ya, karena told you so guys kata pemerannya di sini ya. Oke, nah berarti untuk film Ketindihan ini syutingnya berapa lama sih Kak? Kurang Kira-kira? lebih 3 minggu lah ya syuting. 3 minggu ya. Itu berapa jam filmnya ini? Durasi filmnya itu berapa lama tuh? 90 menit ya. 1 jam 40 1 menit. jam 40 ya. menitan ya. Ketika syuting itu berarti di Jakarta ya? Nggak di luar kota kan ya syutingnya? Enggak sih. Enggak ya, di Jabodetabek lah. ya, Jabodetabek. Nah, ini kan film horor itu kan biasanya nih ya, kalau ketika pemeran-pemerannya lagi syuting nih ada bau-bau mistis gitu. Kalian berdua pas syuting ada gak sih yang kayak gitu? Karena kan si Buno ini kan cerita rakyat ya, yang dari Aceh ya. Dan ketika aku nonton trailernya juga ada yang dipanggil gitu kan si Buno ya kan, dipanggil tutorialnya Iya, ya. tutorialnya ya. Dan itu tuh ada gak sih kalian ngerasain hal-hal mistis ketika kalian lagi syuting? Jujur, Enggak sih ya. iya lagi. Aman ya. Enggak ya, alhamdulillah Jujur ya. kita bersyukur Alhamdulillah banget ya. Karena kalau iya, aduh repot gak sih kayaknya ya. Bunonya Iya sih, beneran untungnya, datang. iya. Bener. Nah, berarti film ini itu sosok hantunya ini adalah Buno ya, yang mana itu adalah cerita rakyat Aceh ya, dari Aceh gitu. Sebelumnya kalian tahu nggak sih ada sosok Buno ini? Karena sejujurnya aku juga baru pertama kali denger ada jin yang namanya Buno. Kalian pernah? Oke, kalau aku pribadi sih aku belum pernah dengar ada sosok yang namanya Buno. Tapi kalau Ketindihan aku tahu. Jadi percaya, ya mirip banget dong kayak karakter Enggak, karena aku pernah ngalamin ketindihan Kak. Oh beneran? Pernah, aku pernah ngalamin repropan dan bukan cuma kayak sekali 2 kali gitu. Aku sering lah beberapa kali ketindihan gitu. Jadi menurut aku ya wallahu alam ya, percaya nggak percaya gitu. Cuman aku tahu akan ketindihan itu kayak gitu. Cuman kalau untuk yang kayak sosok jin Buno atau mungkin dari Aceh atau apa, ya aku baru tahu karena film ini gitu. Yang akhirnya aku juga sambil oh iya, terus akhirnya aku research segala macam kayak oh oke kayak gitu. Oke. Kalau Agnes? Kalau aku belum pernah dengar sama sekali. Tapi berbeda dari karakter Leona, aku tuh lumayan menghargai dimensi lain. Gitu. Jadi aku percaya akan adanya kita tuh hidup di dunia ini tuh nggak sendirian. Berdampingan gitu. ya, Berdampingan bersama. gitu. Tapi Oke. gifted atau apa enggak ya, jangan sampai. Tapi aku Agnes sendiri pernah beberapa kali mengalami Ketindihan juga? sama gitu. Kayaknya ini lumayan common ya di negara Iya. kita Di ya. Indonesia gitu, ya. di Indonesia. Seringnya sampai ada repropan gitu. Gitu. Tapi feelnya gimana sih Kak ketindihan? Karena sejujurnya alhamdulillah aku nggak pernah ketindihan. Bagus. Semoga enggak ya. Serius Kak, bener-bener. Serius aku belum pernah dan semoga nggak pernah. Itu jadi kayak ketekan gitu ya kalau ketindihan, nggak bisa gerak gitu ya, seperti di film itu. Beda-beda sih Kak pengalamannya. Ada yang dia kayak ngelihat ada sosok hitam gitu kan dia datang yang nyamperin dia, tapi ada juga yang kayak nggak ada sosok ya, tapi dia ngerasa kayak ketekan, sesak nafas, terus kayak nggak bisa gerak apa segala macam kayak gitu sih. Aku lebih keseringan yang tanpa sosok. Oh jadi nggak bisa bergerak aja gitu ya, kayak diem gitu. Nah, aku tuh mengalaminya yang ngelihat sosok. Aduh, Enggak, tapi serem ya. Tenang, ini tidak akan seram pada akhirnya ya. Cuma waktu itu aku ngelihatnya itu ya badannya kaku, ya paralyzed gitu lah ya.
Terus aku melihat ada kayak asap warna hitam tuh kayak gini-gini ke aku gitu, mendatangi aku lah. Ini aku ingat banget kejadiannya di seberang Cafe Bali Seminyak. Di hotel di seberang Cafe Bali Seminyak tahun 2014. Aku tidak akan pernah lupa momen ini. Tapi saking traumatisnya ya kayaknya ya. Enggak. Oh, Tapi itu oke. momen ketindihan yang paling aku ingat. Tapi fun fact, kenapa aku bisa nge-capture kayak aku melihat ada sosok asap warna hitam ini. Jadi ternyata ketika kita ketindihan, kalian bisa search aja di YouTube, lihat aja orang merekam diri mereka sendiri ketika lagi sleep paralysis. Jadi kalau misalnya kita lagi ketindihan, mata kita tuh terbuka setengah sebenarnya. Jadi gini nih. Gitu. Jadi kita merem, kita tidur, tapi mata kita tuh bisa melihat objek-objek di sekitar. Nah karena kita setengah bangun, kita jadi mengartikannya. Misalnya aku ngeliat kursi warna biru itu tuh jadi kesannya tuh kayak ada makhluk lagi duduk warnanya hitam. Nah itulah yang dibilang sama ketindihan gitu. Aku juga baru tahu tuh sebenarnya baru-baru ini pas aku research karakternya Leona. Karena karakter Agnes kan percaya. Nah Leona kan nggak percaya. Iya, benar, Akhirnya benar. aku cari tahu sebenarnya sleep paralysis tuh fenomenanya seperti itu ternyata. Berarti ada jawaban logisnya ya sebenarnya ya Iya, dalam ketindihan gini. ada. Cuman ya untuk orang-orang yang mungkin sering ketindihan kita walau alam ya. Iya. Mana tahu mereka ada bisa melihat Iya, gitu ya kayak. ini kalau dari segi saintifiknya lah. Yes, benar. Nah, kalau dalam film ketindihan ini, apa sih yang buat film ini berbeda dari film-film horor yang lain menurut kalian berdua? Oke, menurut aku kayak yang tadi sebelumnya udah aku mention, ini bukan cuma sekedar film horor yang kayak, weh muncul nih hantu gitu. Ya Jump tiba-tiba scare. jump atau scare ya. kayak ya, suara benar-benar. kayak jeng 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 Iya, kayak gitu. iya, iya, Enggak iya. gitu, tapi emang ada banyak pesan moral yang bisa diambil kayak gitu. Terus juga yang tadi aku bilang, dramanya juga ada kan, drama keluarga, pertemanan, percintaan kayak gitu. Dan mungkin orang yang nggak pernah tahu adanya ketindihan setelah menonton ini tuh jadi kayak, oh ternyata ada ya ketindihannya gitu. Karena kebanyakan aku nggak tahu ya, maaf kalau misalnya aku salah, tapi setahu aku belum pernah ada film horor Indonesia yang mengangkat tentang ketindihan. Tapi Bener. maaf kalau emang aku salah, aku nggak tahu gitu. Cuman yang aku tahu nggak ada. Kebanyakan tuh emang hantu yang commonnya kayak kuntilanak, Iya, kayak iya, gitu-gitu benar, gitu. benar, Jadi benar, ini benar. sesuatu hal yang sangat menarik lah, yang baru lah kayak gitu. Walaupun emang common di Indonesia. Ditambah ini mungkin settingnya urban kali ya. Oh iya iya Biasanya iya. kan iya, kalau horor itu kan settingnya di pedalaman kayak gitu. Yang mana Iya, sebenarnya lebih itu tradisional mungkin ya Iya gitu. settingnya ya. Itu Indonesia sekali gitu. Tapi ini memberikan nafas baru aja gitu. Untuk film ketindihan karena mungkin beberapa orang nggak pernah ngerasain tapi pasti tahu sih kalau orang Indonesia dengan ketindihan ini pasti, ya. pasti. Kayak aku juga gitu soalnya. Kayak Iya. aku nggak pernah ketindihan tapi aku tahu di film ketindihan. Kebanyakan orang-orang di Asia Tenggara tuh budayanya mirip-mirip soal si sleep paralysis Sleep ini tuh paralysis. hampir semuanya tuh ya at least aware gitu. Oke. Bener. Nah untuk kalian berdua nih, ketika proses syuting, scene apa sih yang paling menantang nih menurut kalian? Tapi sebelum kalian kan ini pemain tenis ya, Iya. dan awalnya emang pernah main tenis atau jago jangan-jangan nih atlet juga nih Aku dua-duanya? jujur ini pertama kalinya aku main tenis nih karena film Karena ketindihan. film ini. Nah, justru kebalikannya. Kalau aku, ini lucu banget sih. Iya serius sumpah. Serius, ini lucu. Oke. Jadi 4 karakter ini ceritanya atlet tenis. Tapi yang pernah main tenis dan emang biasa main tenis itu aku. Kamu doang? Aku Kamu doang. doang. Tapi aku bukan atlet ya Kak. Oke. Cuma maksudnya emang aku sering Suka main main. tenis gitu. Aku bisa lah main tenis. Tapi justru aku nggak ada scene main tenis. Iya. Oh iya gitu. Jadi yang paling jago justru nggak ada adegan. Dia ada adegan main tenis. Main Jadi aku tenis. kayak, wah lucu banget. Tapi kayak bawa-bawa raket tenis, pakai baju tenis, iya. Cuma kalau main di scene gitu enggak juga. Enggak Enggak juga. juga. Ditonton aja Oh, deh. Iya, ditonton takutnya aja. kita spoiler Iya, ya iya, nanti ya betul. gitu. Tapi berarti kalau Agnes main tenis belajar dulu ya sebelum itu. belajar karena kan aku kebetulan di sini ada scene yang dimana aku tuh bermain tenis gitu, dan aku kan ceritanya atlet ya, bukan pemain baru nih. Benar. Jadi sebenarnya wah it adds more pressure nih gitu. Tapi Harus jago ya. betul atlet. gitu. Tapi untungnya kita sih di drill abis-abisan sebelum syuting ya. Jadi kita dilatih memang private sama coach. Oke. Terus udah gitu di luar latihan itu aku merasa belum cukup, jadi aku latihan sendiri. Main tenis Main sendiri. tenis sendiri, aku latihan sama temen aku. Terus udah gitu aku bener-bener ngelatih formnya, karena kalau misalnya aku
research dari atlet-atlet tenis ini, mereka tuh formnya bener-bener pakem gitu. Gitu. Jadi aku minta bantuan sama teman-teman aku yang memang sekolah tenis untuk ngebantuin aku di film ini. Thank you guys. Akhirnya bisa main tenis ya, mungkin Iya. bakal jadi atlet kali ya berdua nanti ya, atlet tenis ya. Jujur udah lupa cara mainnya loh sekarang. Abis Ah, begitu itu kita main. selesai syuting. Iya, main harus ya. Udah janjian gak jadi-jadi, gak main-main. Tapi biasanya kayak coba. gitu, kalau dijanjiin nggak akan, akan. Iya, nggak emang akan, harus dadakan. emang harus dadakan gitu. Oke, nah sebagai karakter di film ini ya, kalian berdua itu kan kayak two side of the coin ya, berbeda banget. Itu Betul. cara kalian mendalami peran kalian itu gimana? Kalau aku, karena karakternya si Leona ini, kalau misalnya secara karakteristik ya, secara traits itu sebenarnya sudah sangat jelas dari skrip dan dari Mas Ununya sendiri, sutradara kita. Oke. Kata kuncinya kan sebenarnya karakter ini ambisius dan logis gitu. Jadi sebenarnya Leona tuh represents kebanyakan atlet gitu. Nah, aku ada satu pemain tenis yang aku nggak jadiin dia sebagai pakem karakter Leona, tapi sepanjang produksi ini aku tuh nontonin matchnya dia, Oh gitu. Iya. Siapa tuh? Serena Williams ya? kakaknya. Oh, kakaknya Williams. Oh iya, aku gitu. tahu. Iya. Jadi aku tuh nontonin matchnya Venus terus gitu. Sebenarnya ada beberapa yang lain, tapi yang paling aku tonton tuh Venus gitu. Jadi ya nggak tahu ya. Aku sebenarnya tidak secara sengaja melakukan itu, tapi entah kenapa tuh kayak karakter Venus ini tuh kayak manggil si Leona ini. I don't know ya. Maksudnya something about acting adalah kadang-kadang magis aja kayak gitu. Benar. Jadi berarti kayak look up to Venus ya, Iya, ketika sedang betul. berperan sebagai Leona ya. Tapi bukan berarti Leona sama dengan Venus, enggak. Cuma aku merasa sangat diberikan motivasi tuh sama si match-matchnya Venus ini. ya. Karena Venus nggak mungkin ketindihan ya kayaknya ya. Nggak Iya, akan, beda dia nggak akan culture ya. ketemu ya Benar, sama si benar. Buno ya Benar, gitu. benar, Oke. ya. Kalau Geisha gimana? Kalau aku sendiri, karena yang tadi aku juga udah mention juga sebelumnya, aku yang menjadi pelopor utama nih. Jadi mau gak mau aku harus menguasai akan hal itu kan gitu. Sedangkan aku nggak tahu nih kalau ada sosok Buno. Jadi aku kayak untuk pendalaman karakter aku research kayak gitu. Terus habis itu aku tanya ke beberapa temen aku kayak, lo percaya gak sih sama ketindihan? Kayak Oh, gitu-gitu lah oke. gitu. Aku lebih ke banyak kayak gitu sih. Berarti untuk karakternya mungkin yang nggak terlalu susah untuk didalami juga ya, karakter keduanya ini ya. Iya, dan aku belajar untuk bisa meyakinkan orang gitu. Karena sesuai dengan karakternya Silmi, dia tuh harus meyakinkan Tania, terus habis itu Leona, Nurul, kayak pokoknya sampai itu bisa kejadian tuh gara-gara aku bisa meyakinkan mereka kayak gitu. Bagus juga berarti ya, trik marketing ya. di sini. Oke. Nah, kalian berarti proses syutingnya itu selama 3 minggu ya, kurang lebih ya? Kurang Kurang lebih lebih. 3 minggu. Itu bagaimana sih cara build chemistry-nya? Apa sebelumnya memang udah pernah main film bareng apa gimana kalau kalian berdua? Proses syutingnya emang 3 minggu lebih, tapi aku nggak full 3 minggu. Nggak full 3 minggu? Karena jujur emang scene aku nggak terlalu banyak di sini gitu. Untuk chemistry-nya ini pertama kalinya sih aku syuting bareng sama Agnes, terus juga sama Haiko, sama sama Luana gitu. Tapi kalau sama Mas Unu ini kedua kalinya. Kedua kalinya Aku sama Mas Unu gitu. Jadi kalau untuk ngebangun chemistry-nya tuh mungkin kita lebih banyak ngobrol ya. Iya. Karena kan ada reading juga gitu Iya, kan. iya. Makanya kayak kita janjian tenis yuk kayak gitu-gitu. Iya. Lebih apa ya? Lebih Organik aja. iya, lebih kayak gitu. Berjalan Dan aja ya. Iya, kebetulan alhamdulillahnya juga semuanya tuh saling support gitu loh Kak. Saling support, fun, seru. Jadi kayak oh, ya udah berjalan aja kayak gitu. Naturally ya berarti ya bangun chemistry-nya ya. Kalau aku terbantu sekali dengan ya reading, udah pasti. Sama pas kita lagi di drill untuk latihan tenis. Kebetulan kan Aku nggak ikut. dia nggak ikut kan. Sudah gitu. atlet ya, sudah gitu ahli dong, ya. Jadi yang sangat difokuskan karena memang yang ada kebutuhan itu cuma kita bertiga, aku, Haiko dan Luana, kita bertiga itu chemistry-nya di luar reading sama Geisha. Kita justru chemistry buildingnya pada saat lagi latihan tenis. Ngobrol, bercanda gitu terus ya. dia gitu, wah capek. Maksudnya biasanya tuh kan kalau misalnya kita susah bareng itu akan lebih mudah. Iya, Iya, buat bonding mencairnya, ya. iya, kayak Benar, gitu benar, sih. benar. Bener. Oke. Kita agak geser sedikit ya. Ini ke pribadi kalian berdua nih. Boleh diceritain gak sih kalian itu sebenarnya udah terjun ke dunia
acting ini dari umur berapa dan tahun berapa tuh? Masih inget nggak? Geisha nih kayaknya. Dia soalnya senior. Senior gitu ya. dong. Oke, boleh diceritain. Aku tuh pertama kali ya. Pertama kali tuh aku pas TK. Pas TK. Iya. Beneran senior ternyata. Iya loh. Beneran Iya senior. loh. Nggak gitu, nah tapi emang pertama kali aku pas TK, tapi itu untuk TVC iklan. Oke. Gitu. Terus habis itu mulailah habis TK itu iklan. Terus aku SD, pas SD. Jadi di keluarga aku tuh strict gitu loh Kak. Kayak pendidikan tuh nomor 1 gitu. Jadi kalau misalnya aku mau ada kegiatan di luar dari akademis kayak gitu-gitu, ntar aja pas lagi libur gitu. Jadi aku syutingnya tuh setiap kalau kenaikan kelas kayak gitu loh, kan liburnya kan lama. Iya, Maka pas aku kelas 6 SD, aku mau naik ke 1 SMP, aku baru syuting lagi kayak gitu-gitu. Dulu tuh ada kayak zamannya dongeng, legenda, kayak gitu-gitu. Aku itu ambil, terus habis itu terus aku masuk ke SMA, aku fokus, terus aku baru mulai ngambil film. Baru film. Aku baru ngambil film. Baru setelah itu aku masuk ke kuliah. Itu aku udah beber vakum banget. Aku beber fokus untuk kuliah aku, karena aku juga ngincer, aku ngambil double degree, aku buat ngincer ke Jermannya. Aku nggak mau telat. Jadi aku kayak, oh ya udah nggak apa-apa, aku vakum nanti kalau aku udah lulus, baru aku bisa fokus lagi ke sini kayak gitu. Jadi pas aku udah lulus, aku baru ke entertain lagi. Oke. Emang on off. Tapi bagus ya, pendidikan nomor 1 ya. Karena nggak terlena dengan gemerlapnya dunia acting mungkin ya. Jadi pendidikan nomor 1. Iya, karena gitu mungkin ya. Gimana, ini ada pro kontra juga sih ya gitu. Karena kan nggak semua orang punya pola pikir seperti itu Benar. gitu. Cuman di keluarga aku emang diterapinnya, takutnya mama papaku tuh takutnya nanti kamu malah udah keenakan, jadi malah melupakan yang prioritas utamanya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa lah kalau selagi emang bisa dilihat dulu mana yang lebih prioritas buat kamu. Dan aku di situ emang kayak ya udahlah, aku lebih kayak ya udah sekolah aja dulu Sekolah kayak gitu. dulu. Karena emang kebetulan aku juga suka sekolah. Ternyata aku mau ada jadi yang suka sekolah. Aku tuh pengen jadi dokter, Kak. Oh, Malah aku oke. pas SMA tuh ngambil akselerasi 2 tahun IPA, karena aku pengen jadi dokter gitu. Jadi aku kayak, oh ya udah, nggak apa-apa, aku sekolah aja sama apa kayak gitu. Nanti syutingnya nanti aku lagi emang libur waktu senggang kayak gitu aja. One of a kind ya, suka sekolah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan mau jadi dokter. benar, Kak. benar. Jadi harus ambisinya harus tepat ya. Betul. Benar. Kalau Kakna sendiri gimana? Kalau aku jujur nggak kepikiran buat ada di industri film sebenarnya. Jadi tapi aku memang dari kecil itu aku tuh sekolah balet Sekolah balet. gitu. Jadi memang hidupku terbiasa dengan yang namanya jadwal yang sangat disiplin gitu. Terima kasih mama. No. Terus udah gitu SMA tuh aku ikut ekskul teater. Nah salah satu guru teaternya nawarin aku main film. Tapi nggak dibolehin karena waktu itu aku lagi UN. Lagi UN. Terus habis itu ditawarin lagi, kayak dibolehin Nggak lagi boleh. karena aku baru keterima UI. Oke. Jadi benar. mamaku bilang itu ada banyak faktor ya guys. Tapi puji Tuhan. Disclaimer dulu ya. Tapi mamaku cuma bilang dan papaku bilang boleh melakukan apa aja asal dituntaskan dulu nih semuanya. Karena kan aku mungkin beda sama Geisha, aku nggak dari kecil syuting. Aku dari kecil itu ya udah seperti anak kecil pada umumnya, les, sekolah, main, hiburan, udah gitu-gitu aja hidupnya gitu. Jadi tiba-tiba ada tawaran lain tuh mau papaku mungkin agak bingung juga gimana nih gue ngeresponnya nih gitu. Tapi ya mereka taunya oke, kayaknya kita sekolah dulu, kita kuliah dulu, baru abis itu adik mau ngapain aja terserah karena kamu sudah tidak menjadi tanggung jawab saya, ibaratnya seperti itu gitu. Jadi akhirnya udah deal-dealan, oke, aku selesaiin kuliahnya lebih cepat supaya niatnya mau langsung masuk ke, awalnya bukan mau jadi pemain film, awalnya tuh aku mau jadi jurnalis, aku awalnya mau jadi news anchor. Karena dulu aku FISIP, jadi aku Oh ya. oke deh gue jadi news anchor deh gitu. Tapi malah tidak ada jalannya ke sana. Jalannya malah agak belok jadi Jalannya belok banget aktris ya gitu, jadinya. jadi acting gitu. Jadi tapi aku sempat ngantor dulu Kak 4 tahun. Oh ya. Aku ngantor dulu seperti teman-temanku pada umumnya. Tapi bukan di bagian jurnalistik ya kalau enggak aku ya, dulu namanya. saya anak agency dulu ya. Oh, anak agensi. Gitu. Terus deh gitu aku sempet ya pokoknya ngantor 4 tahun. Terus di sela-sela itu tuh muncullah tawaran main film pendek. Kayak
Menarik juga Menarik, nih film menarik pendek. ya. Dan seru banget syuting film pendek itu karena ceritanya tuh sangat berkembang ya. Kita boleh explore sejauh mungkin gitu. Dan akhirnya mulai tahun 2020 aku memutuskan untuk yuk bismillah kita full time di dunia film, dunia acting gitu sampai sekarang akhirnya. Akhirnya puji Tuhan dapat tawaran Puji Tuhan banyak dapet. ya. Amin. Tapi suka sekolah juga? Biasa aja. Biasa aja ya. Kalau aku biasa aja. Agak shock nih. Aku Kak, suka sekolah dong. Sampai masuk UI berarti kan suka Bener, sekolah, bener, suka pinter ya. belajar. kita aminin aja Aminin yang baik-baik. aja ya. Tapi kalau suka sekolah biasa aja. Enggak, karena aku Suka gimana belajar iya, tapi kalau sekolah kalau aku tuh suka kayak ngedengerin guru ngomong gitu loh, Kak. Oh, Nah, aku tuh oke. bukan tipe yang kutu buku di rumah, kayak jujur aku nggak suka baca gitu. Jadi aku tuh lebih baik aku datang ke sekolah, aku berfokus Fokus. dengerin guru ngomong apa segala macam, aku bisa ngulangin lagi kata-kata itu semua, plok-ketiplok Iya, kayak iya, gitu. Jadi iya. aku fokus terus kan kayak photographic main, memory ketemu dong. teman-teman, iya kayak gitu dibandingkan aku kayak di rumah baca, Baca, ya. di rumah aku main juga sih ya gitu. Masih gaul juga ya kita harus Masih ya. balance lah ya. Balance lah ya. Gitu. Cuma Tapi mungkin dengan kalian berdua itu fokus di pendidikan dulu ya, ilmu yang kalian dapat di pendidikan ini bisa diterapkan juga di dunia acting kan? iya lumayan sih. Benar ya, Lumayan. dengan disiplin dan lain-lain ilmu yang didapat ya. Nah, berarti ini udah film keberapa nih kalau buat Geisha sama Agnes? Film ketindihan. Wah banyak ya enggak, sepertinya. enggak. Sampai Aku menghitung apa nih. judulnya? Enggak, aku sebenarnya baru mulai kan. Baru Jadi 2020 aku ya. lupa gitu. sama aku kayak yang pertama Kalau dia apa ya? wajar karena pasti Enggak, udah enggak banyak. gitu kan film. Film Film layar lebar. Film kan? dan series deh. Itu udah kalian tuh berarti udah banyak. ya, udah ke puluhan. Ya, sekian lah. alhamdulillah. Sekian Itu lah. udah kesekian lah Sekian gitu. ya. Alhamdulillah udah lebih dari satu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Series juga main kan ya? Main. Series. Alhamdulillah main. Benar-benar. Nah, untuk yang udah senior dan yang baru terjun, jangan nih, gitu dong, betul. kalian ada nggak sih peran yang kalian pengen banget gitu perankan tapi sampai sekarang kalian belum dapet itu peran? Ada nggak sih? Misalnya jadi antagonis, mungkin jadi horor hantu misalnya. Aku pengen main film action. Kok pengen terjun dari atap gitu ke bawah gitu ya? Aku dari dulu pingin banget film action. Film action yang akunya pun juga action ya, bukan yang kayak akunya ada di dalam film action Oke, gitu. oke. In a fighting scene Iya, gitu aku juga kan. ada fighting scene, ada segala macam kayak gitu. Seru karena aku suka sesuatu hal yang menantang. Kayak benar-benar keluar dari Zona nyaman. zona nyaman aku, comfort zone aku. Terus aku bisa menjadi diri orang lain yang benar-benar beda banget lah dari aku gitu. Dan udah pasti ya karena aku bukan tukang berantem ya Kak ya gitu kan, bukan yang kayak fighting segala macam. Jadi seru tuh gitu, atau hal-hal yang kayak mungkin terdengar buruk tapi kayak menarik nih karakter kayak gitu sih. Bisa jadi preman nih. Bisa. ya, jadi fighting Bisa. gitu ya. Mungkin produser-produser di luar sana ya, tolong ini Geisha, dia pengen di film action Iya, gitu atau ya. film yang menantang, pokoknya yang berbeda dari karakter aslinya aku. Oke, oke. Kayak gitu sih Kak. Kalau Agnes ada nggak? Kalau aku tuh aku sesimpel ingin sekali main di film yang genre-nya tuh coming of age. Oke. Dan fokusnya itu ke hubungan ibu dan anak Oh. gitu. Jadi hubungan ibu dan anak yang dari point of view anaknya mungkin ya, gitu. Kayak pasti kan kalau misalnya dinamika hubungan orang tua dan anak banyak sirkusnya ya, True, gitu. benar. Dan maksudnya kadang masih tabu lah di beberapa keluarga untuk diomongin nih, gitu. Jadi aku pengen banget sih main mother daughter relationship Mother-daughter, gitu. ya. Ikutan deh, aku Iya, ikutan itu. Iya, iya. Kamu tiba-tiba jadi gitu ya? Tiba-tiba jadi Kamu action mungkin ya? Ya aku ikutan, itu juga menarik. Pokoknya sesuatu hal yang menarik lah, yang Iya, baru lah iya, ya. iya. Biar nggak di zona nyaman ya. Karena- Bisa berarti adrenalin junkie juga ya? Iya, Kalau Geisha ya Iya sih, kayaknya. karena ya. aku itu kan sama aja kita belajar hal baru kan Benar, ya, Kak. benar. Dengan environment yang baru juga, terus juga banyak beradaptasi segala macam. Nah itu suka aja sih aku. Sounds fun ya, challenging ya. Iya, challenging. Oke. Jadi berarti kalian pengen main di dua film yang kayaknya berbeda ya. Satu yang action, satunya yang mother daughter yang mungkin filmnya agak sendu gitu ya, yang fokus di permasalahan itu gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan film Ketindihan ini menjadi salah satu ya film horor pertama di 2025 ya.
Ya. Iya ya. Mungkin kemarin ada lagi ya satu ya. Tapi Iya. Ketindihan ini akan tayang 2 hari lagi. Besok ya. Besok. Tanggal 9 9 Januari Januari 2020 di seluruh bioskop Indonesia, Indonesia. ya. Oke. Kalian ada nggak sih project lain di tahun ini? Boleh spill dikit nggak? Untuk kalian berdua nih. Sampai batuk aku. Aku ada bener-bener mau keluar sebentar lagi. Oke. Udah selesai berarti ya. Udah yang mau tayang kan maksudnya. Yang akan tayang. Yang akan tayang itu aku sebutin 2 ya. Boleh. Ada satu music video Hmm. dari satu band yang aku cuma bisa kasihin sudah lama tidak ngeluarin lagu. Oke. Terus satunya lagi itu film juga Film juga. di tahun ini. Oke. Kalau Gesha? Kalau aku untuk yang tayang kemarin udah pada tayang pas di akhir tahun lalu. Cuma untuk nextnya insya Allah akan ada film, tapi karena belum berproses jadi belum bisa di-spill. Masih Ada Mohon film doanya ya. aja, Iya. mohon doanya aja Karena semoga diperlancar. 2025 masih panjang banget ya. Masih, Ini kita masih. belum ada sebulan ya. Masih. Semoga job-job selalu mengalir ya ke kalian ya. Amin. Nah, untuk kalian nih ya, sebagai artis ya sekarang yang mungkin udah biasa lah ya dengan dunia acting dan dunia perfilman. Apa sih pendapat kalian tentang dunia perfilman saat ini, di mana OTT itu banyak banget, maksudnya layanan streaming itu banyak banget. Pendapat kalian tuh bagaimana? 2 sisi pedang. Yes. Pros-nya adalah menurutku semakin banyak opportunities untuk banyak orang, nggak cuma dari segi cash ya, tapi dari sisi production tuh juga semakin banyak ya, karena kan semakin banyak produksi, semakin banyak title gitu ya. Tapi on the other side berarti semakin cepat juga regenerasinya. Benar. Gitu. Cuma regenerasi yang cepat itu menurut aku juga baik ya, karena akhirnya semakin banyak fresh faces yang bisa dilihat di layar kaca Indonesia nih. Dan aku seneng banget jujur, karena beberapa tahun terakhir ini perfilman Indonesia tuh dikenal secara global, karena kita masuk di festival-festival luar negeri. Benar. Terus sudah gitu di beberapa OTT pun kita trending gitu. Jadi I think it's going to be a very good year ahead ya buat perfilman Indonesia gitu. Dan aku berdoa supaya semakin sinergi juga dengan pemerintah gitu. Dan juga kita nih dari sisi cast dan kru juga seneng banget sih bisa ada di era sekarang nih gitu. Kadang seneng bisa yang berkembang bukan kita aja, Bener. tapi memang semuanya industri ini tuh Berkembang berkembang. ya. Yuk kita maju, yuk rame-rame yuk gitu. Iya. Selebihnya udah di bawah semua sama Agnes ya. Itu Iya, betul rame-rame sekali. tapi bener, karena kita kan ini kan kerja kolaboratif ya. Iya, Betul, Jadi nggak bisa benar-benar sendirian aja. Setuju. Kalian berdua ada kepikiran ya sih bakal terjun ke dunia seni lain, misalnya nyanyi gitu, atau mungkin malah mau jadi atlet tenis? Ada nggak sih kepikiran gitu? Kebetulan aku kalau ngomong aja suaranya false ya Kak. Nggak, ini kan lagi Jadi batuk. kalau Iya, lagi tapi batuk. nggak batuk juga false juga suaraku. Ya lebih bagus lah daripada inilah. Kalau untuk nyanyi enggak sih. Kalau suaraku bagus mungkin aku akan nyanyi. Tapi aku sadar diri, tahu diri kayak untuk nyanyi tuh nggak dulu. Tapi suara enak loh didengar, serak-serak basah kalau Iya. sekarang. Lagi batuk, nanti kalau udah sembuh nggak enak dong Kak. Jadi mungkin kalau untuk dunia tarik suara kayak nggak dulu gitu Untuk ya. tarik suara, maaf, pamit undur diri. Belum mulai jadi udah nggak dulu deh gitu ya. Mundur dulu, mundur teratur kalau untuk tarik suara. Kalau untuk yang lain, untuk di segi seninya belum ada yang gitu kepikiran sih. Tapi aku kepingin jadi produser pun aku kepingin. Jadi produser. Jadi sutradara pun aku Amin, kepingin. amin. Jadi penulis pun aku kepingin. Karena aku tuh suka meng-create hal-hal yang kayak, maka aku maaf ya, tapi jujur kalau misalnya aku kayak baca skrip gitu kayak, aduh, misalnya kayak nanggung gitu kayak, greget banget nih harusnya tuh. ditambahin. Harusnya ada yang kayak gini, gitu ya. Gini gitu. Gitu sih. Oke, mungkin niatnya baik, mungkin niatnya ya. Jadi nanti ke depannya mungkin bisa jadi produser, jadi penulis. Amin. Masih panjang banget. Oke, kalau Agnes? Kalau aku jujur, aku tertarik main musikal. Main musikal. Tertarik gitu ya. Kalau ditanya bisa atau enggak ya bisa dinilai sendiri nanti. Kenapa aku tertarik musikal? Karena kan aku sebenarnya kan besar di dunia tari awalnya gitu ya. Dan aku nggak bilang suaraku bagus, tapi ya aku suka aja nyanyi karaoke gitu. Aku suka gitu, dan aku sangat suka film-film musikal. Dari zaman Grease, Sound of Music, banyak lah ya gitu, maksudnya itu yang 2 yang paling terkenal lah gitu. Jadi aku enjoy banget tuh gitu, pengen sih ada di satu produksi musikal ya.
mudah-mudahan ya dijawab doanya. Amin. Terus aku juga for my long term goal aku pengen buat foundation of my own, tapi ini a very long game ya gitu. Jadi aku ngomong gini supaya didoain sama banyak orang. Amin. Supaya Semoga aku bisa menjadi doanya. perpanjangan tangan buat banyak orang. Tapi beneran, amin. Dan yang paling mungkin sama seperti Geisha, tapi mungkin aku nggak tertarik belum tertarik menjadi penulis atau sutradara. Karena buat aku itu sangat kompleks, sangat sulit. Kayaknya aku belum mampu gitu. Tapi kalau producing, maybe one day with the right people, I would like to. If there's a way, there's a will, there's a way ya. Ya, jadi niat aja dulu ya, keinginan. Tapi yang pasti aku mau fokusin dulu di karirku di berakting ini karena menurutku juga masih banyak yang belum aku selami. Benar. Gitu. Karena ketika kalian nanti udah menunjukkan bakat kalian dan value kalian, pasti nanti job akan berdatangan sendiri ya. Gitu. Oke nih. Untuk Geisha dan Agnes nih, ada gak sih yang pengen kalian sampaikan kepada para pecinta sineas film ya, nggak cuma film horor di Indonesia tuh, ada gak sih yang ingin kalian sampaikan? Pecinta film Indonesia. Jangan lupa film ketindihan. Oh itu nanti ada promo kita di Ada akhir. promo ya? Ada promonya. Itu yang ingin kita sampaikan. Sampaikan. Kami sampaikan aja ke Sampaikan pecinta ya. film. Sama Nonton ya, harus nonton. Kalau harapan kalian nih untuk film ketindihan ini apa? Iya, Semoga gebiar. bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Oke. Terus juga responnya bisa positif. Terus pesan moralnya bisa tersampaikan. Dan kalau memang ada kritik-kritiknya, kami tunggu gitu. Untuk itu kan, kritik itu kan untuk membangun kan gitu. Karena apa ya? Setiap orang pasti mempunyai point of view-nya masing-masing, mempunyai penilaiannya masing-masing. Jadi aku kayak, ya itu hak orang untuk suka atau tidak. Tapi ya kami sebagai cast-nya dan terlibat di dalam film itu berharap yang terbaik dong pasti buat ketindihan kayak gitu. Yes. Oke. kurang lebih itu sih. Sama ya. Oke. Nah, nggak kerasa ya. Ini kita udah 30 menit lebih loh ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa ya. Seru banget. Nah, oke. Ini closing statement buat kalian. Silahkan promosikan film Ketindihan kepada para pecinta sineas film Indonesia. Silahkan. Hai NTV News, jangan lupa nonton film Ketindihan Tanggal 9 Januari 2025. di seluruh bioskop Indonesia. Enjoy. Enjoy, jangan di spoiler ya. Aku tadi soalnya udah nonton trailer ya. Serem loh, mohon maaf ya. Aku juga kaget sih pertama kali nonton trailernya, Di kayak trailernya tuh di ending kayak gitu kan ya. Gitu. Karena Padahal kita syuting. sejujurnya ini first time aku denger ada jin yang namanya Buno. Jadi aku penasaran sama film. Aku akan nonton nih film ini. Iya, Pasti nonton aku dong nonton. Kak Rara. Dan Weekend semua ini yang ada di sini Ya ya. pasti nonton. Let's go nonton. Nanti aku tarik semuanya, kita harus nonton film Tapi ini. aku mau tambahin dikit Boleh. pesan buat film para sineas Boleh, cinta silakan. film Indonesia. Enjoy the ride, dukung terus perfilman Indonesia, karena tanpa kalian kita juga nggak bisa maju pesat. Jadi Iya, ayo betul. kita bareng-bareng Benar. kita majukan nama Indonesia lewat film-film Indonesia. Setuju. Oke. Aduh seru banget ngobrol-ngobrolnya. Selain cantik, berpendidikan, ternyata jago acting juga. Ini semua diborong sama dua Amin. narasumber kita hari ini ya. Amin, Masya Allah. Oke, Kak Agnes, Kak Geisha, makasih banyak Terima kasih udah banyak, Kak mampir Rara. dan ngobrol-ngobrol seru hari ini. Semoga filmnya nanti gebiar ya. Amin. Dan gong di awal 2025 ini. Amin. Amin. Oke, Sobat NTV News.id, itu tadi perbincangan seru kita bersama Geisha dan Agnes. Jangan lupa saksikan film Ketindihan tanggal 9 Januari 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Oke, kalau gitu aku Rara sebagai host pamit. Sampai jumpa.